Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ithafu Ahlil Iman bi Durusi Syahri Ramadan karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan kepada dars yang ke-10, ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10, fi bayani fawaidis siyami, tentang penjelasan faedah-faedah atau manfaat-manfaat dari ibadah puasa. Beliau hafizahullah ta'ala berkata, Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, salawat dan salam semoga terus terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, penutupnya para nabi, wa ala alihi wa sahbihi, dan juga semoga salawat salam itu terlimpah juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya, wattabi'ina lahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan sebaik-baiknya, ila yaumiddin, sampai pada hari pembalasan. Amma ba'du, fa inna siyama min anfa'il ibadati, sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang paling bermanfaat, wa a'zamiha atharan fi tathirin nufus, dan ibadah yang paling besar asarnya, pengaruhnya di dalam mensucikan ataupun membersihkan jiwa-jiwa kita, wa tahdhibil akhlaqi, dan di dalam memperbaiki akhlak-akhlak. Walahu fawaidu azimatun, dan ibadah puasa memiliki keutamaan, memiliki manfaat dan faedah-faedah yang sangat besar. Min a'zamiha, di antara faedah-faedah itu yang paling besar, yang paling agung adalah yang pertama, annahu sababun li zar'i taqwallahi fil qulubi, bahwasanya ibadah puasa merupakan sebab untuk menumbuhkan ketakwaan kepada Allah di dalam hati. Wa kafil jawarihi 'anil muharramat, dan dia merupakan sebab untuk menahan anggota badan kita, ya, dari perkara-perkara yang haram, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan berpuasa atas kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Fabayyana subhanahu fi hadhil ayati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, annahu syara'a as-siyama li'ibadihi liwaffira lahumut taqwa, bahwasanya Allah Ta'ala mensyariatkan ibadah puasa untuk hamba-hambanya ini, untuk itu agar ini memperbanyak ketakwaan pada diri mereka, ya, agar mereka itu bisa mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqwa kalimatun jami'atun likulli khisalil khairi, dan ketakwaan adalah satu kalimat, satu kata yang mencakup segala sesuatu perangai kebaikan. Wa qad 'allaqa Allahu bittaqwa khairatin katsiratan wa thamaratin 'adidatan, dan Allah Ta'ala telah menggantungkan kepada takwa ini, ya, khairatin katsiratan, kebaikan yang sangat banyak, wa thamaratin 'adidatan, dan buah dari ketakwaan yang sangat banyak. Kita bisa lihat dalam Al-Quran sangat banyak sekali Allah Ta'ala menyebutkan tentang buah ketakwaan, keistimewaan, keutamaan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya makhraj, jalan keluar, solusi dari berbagai macam permasalahan. Demikian pula Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan itu menghapus dosa-dosanya, keburukan-keburukannya, dan Allah akan memperbesar itu pahala dia. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah menjadikan urusannya itu mudah baginya, dan lain sebagainya. Banyak sekali Allah Ta'ala menggantungkan kebaikan-kebaikan dengan sebab takwa. Nah, wa karrara dzikraha fi kitabihi, dan Allah Ta'ala telah mengulang-ulang penyebutan tentang takwa dalam kitabnya, li ahammiyatiha, karena urgensinya takwa ini. Wa qad fassaraha ahlul ilmi,
dan para ulama ahlul ilmi telah menerangkan tentang takwa ini bi annaha, bahwasanya ketakwaan itu adalah fi'lu awamirillahi wa tarkul manahihi raja'an li thawabihi wa khaufan min iqabihi. Takwa itu adalah melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya dengan harapan untuk mendapatkan pahalanya dan dengan rasa takut terhadap hukuman dan siksa Allah Azza wa Jalla. Inilah takwa, mencakup pelaksanaan perintah, menjauhi larangan, yang ini maknanya adalah meniti syariat Allah Ta'ala, dan mencakup pula harapan atas pahala Allah Ta'ala dan rasa takut dari siksanya. Ini menunjukkan akan keikhlasan. Nah, wa qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, dan firman Allah Ta'ala la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Qala Imamul Qurtubi, Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, la'alla tarajjin fi haqqihim. La'alla, kalimat la'alla, kata la'alla adalah harapan pada hak mereka, pada diri atau bagi manusia. Kalimat la'alla adalah harapan, ya, la'alla. Tattaqun, yani kalimat tattaqun, kata tattaquna, agar kalian bertakwa. Tatrukunal ma'asi, maknanya adalah agar kalian meninggalkan kemaksiatan. Fa innahu kullama qalla al-aklu dha'ufati syahwatu, karena sesungguhnya setiap kali orang itu sedikit makannya, qala al-aklu, sedikit makan, maka dha'ufati syahwah, syahwat itu akan menjadi lemah. Wa kullama dha'ufati syahwatu, dan setiap kali syahwat itu melemah, qallatil ma'asi, kemaksiatan pun akan menjadi sedikit. Jadi karena maksiat itu pada umumnya itu adalah karena terdorong oleh syahwat manusia, ya kan. Sedangkan untuk melemahkan syahwat ini, di antara sebab yang paling penting adalah apa? Menyedikitkan makan dengan puasa. Dengan puasa maka akan melemahkan syahwat, sehingga menjadi penyebab lemahnya melakukan kemaksiatan. Itulah rahasia kenapa Allah Ta'ala menyebutkan puasa ini tujuannya adalah takwa. Waqila huwa 'alal umum. Ada yang mengatakan ini maksudnya adalah umum. Jadi bukan hanya sekedar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalimat la'allakum tattaqun bukan maksudnya hanya untuk meninggalkan kemaksiatan, agar kalian bisa meninggalkan kemaksiatan. Bukan hanya itu, tapi umum, apa? Meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan. Li'anna as-siyama kama qala alaihi salatu wassalam, as-siyamu junnatun wa wija'. Karena puasa itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, as-siyamu junnatun wa wija'. Puasa itu adalah tameng dan dia adalah wija, ya sama artinya tameng, yaitu penghalang, ya. Ini kalimat hadis seperti ini, ya, dengan redaksi seperti ini tidak ada, ya, yang ada adalah asyamu junnah sendiri, dan wija itu dalam satu hadis tersendiri juga yang berkaitan dengan masalah puasa, ya. Wasababu taqwa li'annahu yumitu syahawat, dan puasa adalah sebab dari ketakwaan karena puasa itu akan mematikan syahwat. Intah bimana, selesai dengan maknanya. Maksudnya wallahu alam adalah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa itu adalah junnah, tameng, dan puasa itulah wija yang bisa menjaga dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, wa min fawaidis siyami, di antara manfaat dari ibadah puasa adalah annahu yu'awidul insana as-sabra wa tahammula wal jalada. Bahwasanya puasa itu akan membiasakan pada diri manusia untuk bersabar, untuk kuat menahan beban, tahammul, wal jalada, untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi segala macam keadaan, ya. Jadi puasa itu mengajari kita dan menjadikan kita itu terbiasa untuk bersabar, ya, menahan beban hidup ini, ya, dan untuk menghadapinya dengan kuat, ya. Li'annahu yahmiluhu ala tarki ma'lufihi wa mufaraqati syahawatihi an tawa'iyatin wa ikhtiyarin. Karena dia, puasa ini, ya, membawa seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dia dan untuk meninggalkan syahwatnya secara sukarela. Jadi puasa ini kita lakukan secara sukarela. Kita lakukan secara sukarela untuk meninggalkan syahwat-syahwat kita dan untuk meninggalkan apa yang biasa kita lakukan, makan, minum, ya kan. Ini biasa kita lakukan, ya, dan syahwat kita tinggalkan dalam ibadah puasa ini secara sukarela.
wa huwa yu'ti quwwatan lil 'asi alladhi alifa al-ma'asiya ala tarkiha wal ibti'adi anha. Dan ini, ibadah puasa ini akan memberikan kekuatan bagi orang yang sudah terbiasa bermaksiat, alladzi alifal ma'asi, yang telah terbiasa bermaksiat, ala tarkiha, memberikan kekuatan untuk meninggalkan maksiat, wal ibti'adi anha, dan menjauhi maksiat itu. Fahuwa yurabbihi tarbiyatan amaliyatan. Maka puasa itu mentarbiyah seseorang, ya, mendidik seseorang secara amaliyah, secara praktis. Dengan praktek dia ditarbiyah oleh ibadah puasa ini ala sabri anha, untuk bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, wa nisyaniha, dan untuk melupakan kemaksiatan, hatta yatrukaha nihaiyan, sehingga dia itu bisa meninggalkan maksiat sama sekali, ya, bisa meninggalkan maksiat secara total. Nah, famathalan, contohnya di sini beliau sampaikan, al-mudakhinu, orang yang biasa merokok, ya, al-mudakhin, orang yang biasa merokok, alladhi saytarat alaihi 'adatut tadkhin, yang dia terkalahkan oleh kebiasaan merokok, ya, wa sa'uba alaihi tarkuha, dan susah baginya untuk meninggalkan perbuatan merokok ini, ya, kebiasaan merokok. Yastati'u biwasitati siyami, dengan perantaraan siam ini, dengan perantaraan ibadah puasa, dia mampu untuk tarka hadhil 'adati sayyi'ah, untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk ini, wal madatil khabithah, dan untuk meninggalkan benda yang jelek ini, bikuli suhulatin, dengan sangat mudahnya. Kita lihat orang yang berpuasa semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari, dia tidak makan, tidak minum, dan juga tidak merokok. Mudah bagi dia untuk meninggalkan ternyata, ya kan? Nah, maka ini merupakan latihan. Tentu saja apabila seseorang itu memiliki niat untuk meninggalkan itu. Wa kadzalika sairul ma'asi, demikian pula seluruh maksiat-maksiat yang lain. Tapi kalau nggak ada niat sama sekali, nggak akan bisa. Tapi diperlukan adanya azam dan tekad untuk meninggalkan maksiat tersebut. Nah, wa min fawaidis siyam, di antara manfaat dan faedah siyam, annahu yumakkinul insana minat taghallubi ala nafsihil ammarati bis-su'i, yaitu siyam itu akan memberikan kemampuan bagi seseorang untuk taghallub, untuk mengalahkan nafsihil ammarati bisu, mengalahkan jiwanya yang suka memerintahkan kepada keburukan. Jiwa manusia, sebagaimana disebutkan dalam ayat, innan nafsala ammaratun bisu, jiwa manusia itu seringkali atau banyak sekali memerintahkan keburukan. Nah, kalau kita nggak kalahkan jiwa itu, kita akan terkalahkan, ya kan? Kita akan terkalahkan dan sering melakukan keburukan. Makanya kita harus mengalahkannya, dan di antara caranya adalah kita akan berpuasa. Caranya adalah dengan berpuasa. Dengan puasa tersebut, puasa itu akan memberikan kemampuan kita untuk mengalahkan jiwa kita. Fa innaha kanat fi waqtil iftari tughalibu sahibaha wa tanzi'u ila tanawuli syahawatil muharramah. Karena sesungguhnya jiwa manusia kanat fi waqtil iftar, ketika dia dalam keadaan tidak berpuasa, di waktu dia tidak berpuasa, iftar di sini maknanya tidak berpuasa, ya, ketika dia tidak berpuasa, tughalibu sahibha, jiwa manusia itu seringkali mengalahkan pemiliknya. Jiwa manusia seringkali mengalahkan pemiliknya, ya. Wa tanzi'u ila tanawuli syahwat, dan menggeret dia, menyeret dia, membawa dia untuk melakukan syahwat-syahwat al-muharramah, yang haram. Ini kebiasaan jiwa manusia. Falamma ja'a siyamu, ketika datang ibadah puasa, tamakkana al-insanu min imsaki zimami nafsihi wa qiyadatiha ilal haqqi, maka seorang manusia itu akan memiliki kemampuan, tamakana, dia mampu untuk menahan, memegang zimam, kendali jiwanya. Ya, seorang yang berpuasa bisa memegang kendali jiwanya, hawa nafsunya, wa qiyadatiha, dan mengarahkannya, menuntunnya kepada kebenaran, kepada al-haq. Ya, dengan puasa tersebut kita akan membawa jiwa kita kepada kebaikan. Ya. Dan ini merupakan faedah yang sangat penting sekali. Baik. Wa min fawaidis siyami, di antara faedah manfaat dari siyam, ibadah puasa, adalah annahu yusahilu 'ala as-shaimi fi'la ta'ati, bahwasanya ibadah puasa itu akan memudahkan bagi pelakunya untuk melaksanakan ketaatan. Wa dzalika dhahirun min tasabuqis shaimina ila fi'li ta'ati, dan itu sangat nampak nyata
dari ini berlomba-lombanya orang yang berpuasa untuk melakukan ketaatan-ketaatan allati rubbama kanu yatakassaluna anha, yang barangkali dahulu ketika tidak berpuasa mereka itu la yatakassalun, bermalas-malasan dari ketaatan tersebut. Wa tathqulu alaihim, dan berat bagi mereka melakukan ketaatan tersebut fi ghairi waqti siyam, di waktu selain puasa, di selain waktu puasa ya. Mereka akan berat melakukannya, tetapi ketika puasa alhamdulillah dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan. Wa min fawaidis siyami, di antara manfaat dan faedah siyam, annahu yuraqiqul qalba wa yulayyinuhu, dia itu akan melembutkan dan menghaluskan hati manusia, li dzikrillahi azza wa jalla, untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla, wa yaqta'u anhu syawaghila, dan untuk memutuskan berbagai hal yang menyibukkan dari zikir kepada Allah azza wa jalla. Dengan puasa ini seseorang akan lembut hatinya dan akan mudah dalam berzikir mengingat Allah azza wa jalla. Wa min fawaidis siyam, di antara faedah dan manfaat siyam ini adalah annahu rubbama yuhdithu fi qalbil abdi mahabbatan lit-ta'ati wa bughdan lil ma'asi bi sifatin mustamirrah. Dan bisa jadi ya, ibadah puasa itu akan memperbarui ya, mengadakan sesuatu yang baru di dalam hati seorang hamba berupa mahabbatan, kecintaan kepada ketaatan, wa bughdan, kebencian, lil ma'asi, kepada kemaksiatan, bisifatin mustamirrah, yang tadinya sebelum ibadah puasa itu mungkin seseorang cintanya kepada ketaatan itu hanyalah sedikit ya kan, kadang-kadang cinta, kadang-kadang enggak, dan dia kadang cinta kepada kemaksiatan, kadang enggak, dan seterusnya. Maka dengan ibadah puasa ini mengajari dia untuk terus ya, bisa menumbuhkan dalam hatinya itu kecintaan kepada ketaatan dan kebencian terhadap kemaksiatan dengan sifat mustamirrah, dengan bentuk yang terus menerus. Fayakunu muntalaqan ila tashihi mafahimil insani wa suluki fil hayat, maka ibadah puasa tersebut bisa menjadi titik tolak bagi seseorang manusia untuk memperbaiki yakni mafahimnya, yaitu pemahamannya ya, perangainya, suluknya, tingkah lakunya dalam kehidupan ini. Jadi ibadah puasa merupakan satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk memperbaiki diri kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dan taufik untuk mendapatkan manfaat-manfaat dan faedah dari ibadah puasa ini. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi